Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Roja TV rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan. Law kanu ya'lamun. Kita sedang dalam pembahasan tentang min sifati ahlil jannah, di antara sifat-sifat ahlul jannah yang kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahlul jannah dan diberikan taufik pula bisa berhias dengan sifat-sifat yang mulia ini ketika di dunia, sehingga Allah akan mudahkan kita menjadi ahlul jannah. Para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus kita bisa berbenah diri mempersiapkan yang terbaik untuk kita menghadap Allah Ta'ala, dengan kita diantaranya menyuburkan iman kita dengan duduk di majelis-majelis ilmu, menyimak apa yang menjadi pelajaran dari Allah dan Rasulnya. Kita berharap mudah-mudahan dengan begitu akan menjadi penyubur iman kita, sehingga dari kita selalu diwarnai dengan hiasan-hiasan iman. Kali ini kita insyaallah akan masuk pada pembahasan min sifati ahli jannah, yaitu at-tawadhu wa adamu takabbur. Bersikap tawadhu dan tidak takabur, jadi tidak jadi sombong. Seperti diantaranya disebutkan Allah SWT di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 dan seterusnya. Dan tawadhu ini tentu adalah meliputi tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada Rasulullah SAW, dan tawadhu kepada para hamba Allah Ta'ala. Tawadhu itu rendah hati, sehingga dia betul-betul tidak dihinggapi dengan tinggi hati, itu kesombongan yang akan memiliki dampak-dampak yang sangat buruk. Tawadhu akan memberikan dampak-dampak yang sangat bagus dalam kehidupannya. Di antaranya Allah sebutkan ketika Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, hamba Allah yang maha penyayang, memiliki beberapa sifat yang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan para hamba Allah yang maha rahman, mereka ini adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi, orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi haunan, penuh dengan ketawaduan. Tidak berjalan dengan berjalannya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Berjalan sebagai seorang yang menunjukkan tentang tawadhu. Tidak berjalan modelnya orang-orang yang sombong. Ada kerendahan hati dalam dirinya. Islam mengajarkan cara berjalan juga yang penuh dengan ketenangan. Tidak menunjukkan jalannya orang sakit, orang yang lemah, tapi tidak menunjukkan pula jalannya orang yang sombong, tapi jalannya orang yang mereka rendah hati, jalannya orang yang tenang. Sehingga ketika Nabi mengajarkan kita untuk ketika jalan ke masjid, walaupun kita terlambat, jangan kemudian membuat kita ngos-ngosan. Tetaplah tenang. Lalu yang kurang silakan dilanjutkan sedapatnya mengikuti jamaah, dan kemudian yang kurang disempurnakan.
Karena berkaitan dengan nilai kekhusyukan ketika seorang dia masuk di dalam shaf salat. Kalau seorang dia kemudian ngegas jalannya itu dalam rangka untuk dia supaya nggak ketinggalan dari takbiratul ihram, dan tentu semangat untuk mendapatkan takbiratul ihram itu bagus. Tetapi itu harus disiapkan sehingga sebelum adzan ya dia berusaha untuk sudah siap-siap sehingga dia selalu bisa mendapatkan takbiratul ihram. Tapi kalau dia satu saat boleh jadi dia uh, tidak mendapatkan takbiratul ihram, maka jangan kemudian jalannya ngegas lalu sampai tempat ngos-ngosan mengganggu dirinya, mengganggu ke kanan kirinya, karena ini mengganggu kekhusyukan. Karena yang dituntut adalah bagaimana kita saat salat bisa khusyuk. Membutuhkan jalan yang tetap jalan yang tenang. Dan juga ini mengajarkan pada kita agar kita selalu dalam keadaan kondisi ini tenang. Hidup itu bagaimana pertama tenang. Menghadapi masalah apapun hendaknya seorang tenang. Dan itu berlaku dalam semua keadaan sesungguhnya. Orang-orang mereka menasihatkan tenang, tenang, tenang. Sehingga pikirannya bisa tetap berpikir yang bagus, tenang, tidak terkuasai oleh emosi atau tidak terkuasai oleh yaitu ketergesa-gesaan. Al-ajalah minasyaitan. Ketergesaan itu dari syaitan. Sedangkan ketenangan itu adalah ini minas sunnah. Berjalan penuh dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau ada orang-orang bodoh yang mereka itu berbicara kepadanya, orang-orang lain yang berkomentar dengan komentar-komentar bodoh, menyampaikan kalimat-kalimat yang bodoh, yang menyakitkan, yang menusuk hati, yang kasar, qalu salaman, ibadur rahman tetap dia akan menanggapi dengan kalimat yang bagus, kalimat yang menyelamatkan, kalimat yang tidak ada unsur kebodohannya, tetap dia berjalan adalah di atas koridor ilmu. Dia tidak membalas kebodohan dengan kebodohan yang serupa, sehingga menjadi orang bodoh dengan sama dengannya. Tapi tetap bersikap dengan itu ilmu, sehingga tetap tenang, berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan syariatnya, tetap yang baik. Dia tidak melayani orang yang bodoh dengan kebodohan yang serupa. Inilah seorang mukmin, diajarkan Allah menjadi hamba yang benar-benar selalu dalam ini kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW dicaci maki, diumpat-umpat, tapi Nabi tetap saja tenang dan tetap bersikap baik pada mereka, yaitu mau tetap mengeluarkan kalimat-kalimat yang ini baik. Kemudian di ujung, di akhir ayatnya Allah menyebutkan, setelah menyebutkan tentang beberapa sifat ibadur rahman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Itulah mereka itulah orang yang akan dibalas oleh Allah dengan al-ghurfah, yakni kamar-kamar di surga, tempat yang tinggi. Bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka yang selama ini tetap terus berjalan di atas syariat Islam, di atas perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian dia senantiasa bersabar dengan segala takdir Allah SWT. Wa yulaqawna fiha tahiyata wa salaman, dan mereka akan dijumpai para malaikat dengan penuh penghormatan dan ucapan-ucapan selamat. Malaikat akan menyambut mereka di jannah dan memberikan ucapan selamat kepada para ahlul jannah. Ini sebagai bentuk yaitu pemuliaan para malaikat kepada ahlul jannah. Di sini satu di antara sifat yaitu ahlul jannah adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang mereka berjalan di muka bumi dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketawaduan. Penuh dengan sikap tawadhu. Hidup di tengah-tengah manusia, mensikapi mereka dengan ini penuh ketawaduan. Allah Subhanahu wa taala bagaimana memerintahkan Rasulnya pula untuk bersikap ini tawadhu. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan
ini sayapmu kepada orang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Ini bersikap tawadhu. Pertanyaannya adalah kenapa sih ahlul jannah di dunia ini mereka ini harus bersikap tawadhu? Diajarkan untuk bersikap ini tawadhu. Yang pertama, bahwa tawadhu itu adalah perintah Allah SWT. Sebagaimana ayat yang Allah perintahkan nabinya untuk bertawadhu, Allah perintahkan ini kita semuanya manusia hamba Allah untuk tawadhu. Berarti diantaranya Allah katakan wahfid janahaka liman ditaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkan sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Jadi bersikap rendah hati, bersikap tawadhu. Demikian juga Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengajari umatnya. Mengajari umatnya, ini bersikap tawadhu. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan ketika Allah memerintahkan Rasul untuk bersikap tawadhu, artinya itu perintah pula, yakni Allah kepada umat ini bersikap yang sama dan bersikap tawadhu. Sabarkan diri Anda untuk senantiasa bersama dengan orang-orang mereka selalu beribadah, berdoa kepada Allah di waktu pagi, di waktu sore, yang mereka senantiasa menginginkan wajah Allah SWT. Sehingga Allah melarang kita untuk berjalan dengan penuh kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, yang Allah katakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan Anda berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Anda bagaimanapun sombongnya, Anda tidak akan bisa menembus yakni bumi. Dan Anda tidak akan bisa lebih tinggi dari gunung. Allah menunjukkan tentang kelemahan manusia. Sombongnya kayak apapun Anda ini, Anda tidak akan bisa menembus bumi. Berjalan menembus bumi, kemudian lebih tinggi daripada yakni gunung. Sehingga Allah mendidik kita untuk beradab dengan penuh ketawadhuan. Jangan sok-sokan, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih segala-galanya. Anda ini siapa sih? Mbok ya merenung. Dari apa Anda tercipta? Dari air yang hina. Min ma'in mahin. Dari air yang hina. Dari nutfah. Air yang memancar. Yang menjijikkan. Dan Anda tampilannya seperti apapun, Anda itu selalu kemana-mana membawa kotoran. Kotoran itu Anda ada di perut Anda. Anda membawa kotoran. Dan sehingga Anda itu keluar dari lubang kencing ibu, lalu juga yang pertama keluar dari lubang kencing ayah, kemudian nanti lahir keluar dari lubang kencing ibu, Anda kemana-mana membawa kotoran. Ini yang harus Anda renungkan. Nanti kalau Anda itu mati, Anda menjadi bangkai, yang Anda sifat apapun, ya akan dibuang, akan dipendam di kuburan. Akan ditaruh di kuburan. Gak ada orang ini akan, yaitu melanggengkan Anda, gak ada. Maka seorang merenung tentang kondisi dirinya. Agar seorang dia bisa mengetahui tentang kadar ini dirinya. Sehingga bagaimana Allah mengajarkan kepada kita jangan menjadi orang sombong, memalingkan wajah dari manusia. Wala tusair hatta kalinnas, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan Anda melengos, palingkan wajah Anda dari manusia. Jangan Anda berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Dan Nabi kita menyampaikan bahwasanya Allah mewahyukan kepada beliau untuk bersikap tawadhu. Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku agar saling tawadhu.
agar hidup itu penuh dengan ketawaduan. Sehingga tidak ada di antara manusia yang mereka saling angkuh menyombongkan diri sehingga melampaui batas satu dengan yang lainnya. Orang-orang mereka angkuh, sombong, merasa hebat, itu biasanya dia melakukan ini sikap-sikap yang melampaui batas. Sikap-sikap yang itu mendolimi orang lain. Dia merasa kuat lalu menekan yang lemah. Dia merasa hebat lalu merendahkan yang merasa yang dia rendah, yang dia anggap di bawahnya. Ini semuanya sifat yang sangat buruk. Juga Nabi kita mengatakan, mana qasad sadaqatan min malin. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Ini membutuhkan keyakinan. Sehingga yakin seorang mukmin sedekah tidak akan mengurangi harta yang dia. Yang jelas harta yang menjadi milik dia yang asli, yang dia titipkan kepada Allah, dan itu akan Allah kembang-kembangkan. Bahkan Allah akan ini lipat gandakan, Allah kembangkan, satu korma aja bisa sampai menjadi segunung. Dilipat-lipatkan, kita nggak tahu berapa pelipatan Allah yang inginkan. Tapi kalau harta kita tidak kita sedekahkan, maka tidak akan berkembang. Mungkin berkembang secara ini materi, 1.000 jadi 2.000 atau 1 juta jadi 2 juta, 1 miliar jadi 2 miliar, nggak kita keluarkan. Tapi kalau kita mati melangkrak milik orang lain, kita nggak punya apa-apa. Kita akan datang kepada Allah dalam keadaan miskin. Yang milik kita yang pernah kita keluarkan fi sabilillah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa ihsan. Dan tidak Allah menambah hamba yang pemaaf kecuali semakin dia memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Orang memaafkan itu kelihatannya kalah dan kelihatannya lemah, tapi Allah akan angkat dia derajatnya tinggi. Dan memaafkan itu susah, nggak gampang. Apalagi orang memaafkan ini dia punya kesempatan membalas, punya kekuatan membalas. Yang dia maafkan orangnya lemah, bisa dia tekan, tapi lalu dia maafkan. Maka pemaaf ini adalah sifat yang sangat mulia. Tidaklah seorang berhias dengan sifat pemaaf kecuali dia akan menjadi seorang yang mulia, memiliki izzah. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'allahu. Dan tidaklah seorang hamba itu tawadhu kepada Allah, dia tawadhu karena Allah Ta'ala. Tawadhu'nya itu karena Allah, bukan tawadhu itu sok-sokan, sok tawadhu, tapi tawadhu'nya karena Allah Ta'ala. Berangkat dari ilmu dia, berangkat dari kefahaman dia, siapa itu Allah, siapa dirinya, siapa para hamba Allah yang lainnya. Orang mereka memahami kadar dirinya, berangkat dari dia memahami tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan itu angkat derajat dia. Allah akan angkat derajat tersebut, orang tersebut. Tidaklah ada seorang dia tawadhu kecuali justru Allah akan mengangkat derajatnya dia. Tapi tawadhu'nya adalah lillah karena Allah SWT. Dan Nabi juga mengingatkan orang yang sombong tidak akan masuk jannah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Ada kesombongan walaupun hanya sebiji sawi. Atau hanya sebesar semut hitam. Atau sebutir debu. Sehingga ancaman dari Nabi, orang mereka berakhlak dan akhlak sombong ini, mereka diancam dengan la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah menunjukkan bukan artinya kafir. Tidak masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya. Kalau dia kafir, musyrik, munafik i'tiqadi, maka dia tidak masuk surganya itu selamanya. Artinya tidak akan mencicipi jannah. Kalau ini seorang muslim, dia tidak melakukan perbuatan syirik, dia punya modal utama masuk jannah, memang boleh jadi dia tidak masuk surga, tapi di awalnya, bukan selamanya. Di awalnya dia tidak masuk surga, dia harus diadab dulu di jahanam karena dosanya yang belum dia taubati, dan dosa yang belum Allah ampunkan. Maka dia akan terhalang masuk jannah di awal waktu. Tapi dengan tauhidnya dia nanti akan dikeluarkan dari kekalnya neraka. Maka ada istilah jahanamiyun,
mantan-mantan jahanam. Orang-orang yang mereka masuk surga setelah dia diadab dulu di ini jahanam. Maksudnya adalah ancaman ini sebagai dosa besar yang bisa menyebabkan dia terhalang masuk surga dari awal. Ya demikian juga Nabi SAW pernah menerangkan hakikat kesombongan itu seperti apa. Apakah orang berhias-hias dengan sesuatu yang indah, sandal yang bagus, pakaian yang bagus, itu kemudian dia dikatakan sombong. Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabat, Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Allah zat yang maha indah, semua nama-nama Allah yang husna mencerminkan sifat Allah yang ulia, yang tinggi. Setiap nama Allah mencerminkan sifat Allah SWT. Kemudian para sahabat mereka pernah menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah orang yang suka dengan sandal yang bagus, pakaian yang bagus, itu adalah termasuk kesombongan? Kata Nabi menjelaskan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, dia apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dia tolak. Sombong. Ini bisa sombong dalam keadaan membuat dia kafir. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia, melecehkan manusia, menganggap manusia itu orang lain lebih hina, lebih rendah daripada dia. Ini hakikat sombong. Dan juga Nabi mengancam dengan ungkapan termasuk 3 orang yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak, tidak menyucikannya, tidak melihatnya, dan bagi mereka adab yang pedih. Salah satu, la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok yang Allah tidak mengajak bicara mereka, tidak menyucikan mereka, tidak melihat mereka, dan mereka disediakan adab yang pedih. Siapa itu? Syaikhus sanin. Satu, yang pertama, orang tua yang berzina. Dia sudah udur, ini umurnya sudah bau tanah, tapi dia masih berzina, yang menunjukkan akhlak yang sangat buruk. Kalau pemuda itu berzina, mungkin masih banyak orang maklum, syahwatnya masih meledak-ledak, dia masih ya menyala-nyala, syahwatnya atau nafsunya adalah menyala. Tapi kalau sudah tua itu mestinya syahwatnya sudah reda. Syahwatnya sudah ini tipis. Tapi ternyata masih berzina. Ini menunjukkan tentang karakter buruknya. Wa malikun kadzdzab. Dan raja yang pendusta. Raja itu dia nggak pakai dusta aja bisa memeras rakyatnya. Bisa berbuat apa yang dia inginkan karena dia kuasa. Ini pakai dusta lagi. Biasanya orang dusta itu karena untuk yaitu menutupi kelemahannya. Wa'ailun mustakbir. Orang yang fakir tapi sombong. Kiri tapi sombong. Kalau orang kaya sombong itu orang maklum. Sugih ji. Buat duitnya banyak ji. Tapi kalau orang kiri dia sombong itu nyepeti motonya itu double-double. Sempat lihat orang yang mereka kiri dan kemudian dia sombong. Lebih nyepetkan lagi maksudnya itu. Oleh karena itulah kendala seorang dia hati-hati dari sikap sombong ini. Ini yang pertama, bahwasanya kenapa ahlul jannah itu di dunia mereka bersikap tawadhu? Ya karena diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah SAW, dan dilarang kita untuk sombong lawan daripada tawadhu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa ahlul jannah di dunia mereka ini bersikap tawadhu? Li'annahum qad alimu annallaha a'addal jannata lil mutawadhi'in wa a'addan nara lil mutakabbirin. Karena dia tahu bahwasanya Allah menyediakan surga untuk orang tawadhu dan menyediakan neraka untuk orang-orang yang sombong. Tawadhu akan mengantarkan dia ke surga. Sebaliknya sombong akan mengantarkan dia ke neraka.
Itulah yang Allah sebutkan tentang ahlul jannah, tilkad darul akhirah. Itulah kampung akhirat, yaitu jannah. Itulah kampung akhirat, itulah jannah. Naj'aluha, disediakan Allah untuk siapa jannah itu? Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Surga kami sediakan untuk orang yang mereka tidak menghendaki uluwan fil ardi. Tidak menghendaki kesombongan, keangkuhan, ketinggian, wala fasadan, tidak pula menghendaki kerusakan muka bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat akhir itu hanya bagi orang-orang bertakwa. Orang yang mereka bertakwalah yang akan menempati jannah. Dan di antara bentuk ketakwaan mereka adalah mereka orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Orang-orang yang mereka tidak menghendaki ketinggian, tidak ingin sombong, tidak ingin menjadi orang yang dibilang hebat, orang tak ambisius tentang ketinggian. Dia tidak pula yaitu menginginkan kerusakan dari kerusakan maksiat, bid'ah, nifaq, kufur, syirik, semuanya kerusakan. Dia berusaha untuk betul-betul tidak menjadi ahlul fasad, sehingga itu semuanya cerminan orang-orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Sebaliknya neraka, Allah katakan, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat Allah, telah datang ayat Allah, dia dustakan, dia tolak, dia ingkari, dan dia sombong, bersikap sombong, menolak kebenaran yang datang. Saya karena keangkuhannya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai nanti ada unta yang masuk ke lubang jarum. Istilah sama yang menunjukkan tentang kemustahilan. Nggak akan ada unta masuk lubang ini jarum. Ini tidak akan ada orang kafir sombong yang mereka masuk ke dalam ini jannah. Demikianlah kami membalas orang yang ini mujrim. Sehingga Nabi ingatkan lagi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang mereka dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebiji sawi atau sebesar semut hitam. Alaisa fi jahannama mathwalil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu tempatnya orang-orang yang sombong? Ini semuanya adalah ancaman Allah SWT bagi orang mereka mengakhiri hidupnya dengan dia ini berhias dengan hiasan sombong. Ya, ini mereka mewarnai hidupnya dengan warna-warna kesombongan. Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan tentang sifat-sifat ahlul jannah dan ahlul nar, Nabi katakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian tentang siapa itu penduduk neraka? Qalu bala, tentu ya Rasulullah SAW, tentu ya Rasulullah kami mau. Kata Nabi, ahli neraka itu kullu utul. Ini orang yang utul, kasar, jelek. Ini sikapnya adalah kasar. Tidak ada kelembutan pada dia, kasar. Ngomongnya kasar, perbuatan kasar, tindakannya kasar, utul. Atos, jawab, yaitu orang yang ambisius, rakus dengan dunia. Jamu, orang mereka pengumpul harta. Sangat rakus, ambisius kepada dunia. Sehingga menjadi ini para budak-budaknya dunia. Yang mereka dunia di atas segala-galanya. Mustakbir, orang yang mereka sombong. Sehingga utul, jawab, mustakbir. Ini adalah perangai di antara peranginya ahlun nar. Orang-orang yang mereka itu hatinya keras,
sikapnya kasar, atos, sehingga tidak ada kelembutan padanya, tidak ada hatinya tidak lunak dengan nasihat-nasihat, keras. Jawad sang ini orang yang ambisius dalam urusan dunia, sehingga pengumpul dunia. Mustakbir, orang yang mereka sombong. Dan Nabi katakan ketika ini berdebat antara ahlinya neraka dan surga, ihtajat an-naru wal jannah. Surga, neraka dan surga saling berdebat. Wa qalat hadhi, lalu berkata neraka, apa katanya? Yudakhiluni al-jabbarun wal mutakabirun. Memasukiku, yaitu masuk ke neraka, memasuki neraka, penghuni-penghuniku itu adalah al-jabbarun, orang yang jabbar, diktator, sombong, diktator, peranginya pemaksa, yaitu menekan, wal mutakabirun, orang-orang sombong, angkuh, orang merasa hebat. Sedangkan surga mengatakan yudakhiluni ad-du'afa wal masakin. Yang akan memasukiku adalah orang yang du'afa, orang lemah. Kebanyakan para pengikut Nabi adalah ad-du'afa, orang lemah. Lemah ekonominya, bukan lemah hatinya. Lemah ekonominya. Hatinya kokoh di atas kebenaran. Hatinya betul-betul mereka sangat tangguh di atas kebenaran. Bilal secara ekonomi lemah. Ammar bin Yasir secara ekonomi lemah. Khobab secara ekonomi lemah. Para budak-budak, mantan-mantan budak, orang yang lemah, para masakin, fuqara. Dan ini kebiasaan para pengikut Nabi dari zaman dulu. Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang pengikut Nabi. Mereka dari kalangan orang-orang yang asyraf, yang mulia-mulia, bangsawan, pejabat-pejabat, atau du'afa. Bal du'afa'uhum. Bahkan yang menjadi pengikut Nabi adalah para du'afa. Begitulah pengikut Nabi sejak zaman dulu kala. Ini para du'afa. Wal masakin, orang-orang miskin secara ekonomi. Mereka adalah miskin secara duniawi, ekonomi, tapi hati mereka penuh dengan kekayaan. Ini orang-orang mereka memiliki kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah pun katakan, anta adabi u'adzibu bika man asya'u. Wahai neraka, engkau adalah azabku, yang aku akan mengazab denganmu orang yang aku kendaki. Dan Allah katakan pada jannah, anta rahmati wa jannah, engkau adalah rahmatku, arhamu bika man asya, aku rahmati siapa yang aku yaitu kendaki dari kalangan yaitu hambaku. Ini adalah apa yang ditegaskan oleh Allah berkaitan dengan jannah wan nar. Maka barang siapa yang mereka ingin menjadi ahlu jannah, adalah dia berhias dengan hiasan tawadhu dan menjauhkan diri dari sikap-sikap ini sombong dan angkuh. Yang ketiga, ahlul jannah, kenapa di dunia mereka ini bersikap tawadhu? Karena mereka tahu li'annahum alimu annal kibra syarrun ala sahibi fid dunya wal akhirah. Dia tahu bahwasanya sombong itu adalah keburukan bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat kelak. Hanya akan berakhir dengan yaitu keburukan. Sedangkan tawadhu, maka tawadhu itu sikap yang betul-betul menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Wahai orang yang sombong, ketahuilah bahwasanya anallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Allah enggak suka dengan orang-orang sombong. Sombong itu al-kibru ini ridai. Kebesaran itu adalah yaitu
pakaianku, selendangku. Sehingga orang mereka bersikap sombong, dia telah mencabut pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kebencian Allah kepada seseorang hanya akan menjadikan orang itu celaka dan sengsara. Enggak ada orang Allah benci yang mereka bahagia, enggak ada. Ujung-ujung kehidupannya adalah kebinasaan, kesengsaraan, kehancuran, karena dia telah perang dengan Allah Ta'ala, yang tidak akan mungkin dia merasa itu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, yang adalah kehancuran dan kinaan. Wahai orang sombong, Anda mahrumun minal hidayah. Anda orang yang terhalang dari hidayah. Hidayah Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang tawadhu, orang yang mereka rendah hati, orang yang tidak sombong. Sasrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang mereka sombong di muka bumi tanpa ini kesombongan yang merupakan perbuatan kebatilan. Orang yang sombong itu dia tidak akan menjadikan ayat-ayat Allah mengingatkan dia akan kebesaran Allah Ta'ala. Akan terhalang. Matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, kalisannya menjadi ini bisu, sehingga semua yang ada tidak mengantarkan mereka untuk mengakui tentang keagungan Allah Ta'ala. Sombong. Telinganya budek, sudah nggak ada lagi, nggak bisa lagi dia untuk mendengarkan hakikat kebenaran. Matanya buta, apa yang dia lihat itu nggak mengantarkan dia mengagungkan Allah Ta'ala. Lisannya tidak pernah dia yaitu gunakan untuk membicarakan yang hak. Dia adalah antara syaitan yang natik atau syaitan yang ahras. Syaitan yang bicara atau syaitan yang diam. Adanya dalam kebatilan. Orang yang sombong itu mereka tidak akan membaca kitab Allah, tidak akan mendengarkan kalam Allah. Dia akan atau kalau dia membacanya pun la yantafi, tidak akan memberikan manfaat. Benaran hanya akan yaitu bersemayam di hatinya orang yang tawadhu. Orang yang sombong maka tidak akan menjadi tempat mengendapnya air. Dia merasa tinggi. Air hanya turun kepada ini tempat-tempat yang mereka rendah. Menyiapkan hati yang tawadhu. Maka orang sombong mereka tidak akan mensikapi kitab Allah dengan penuh penerimaan. Angkuh, sombong, menolak. Demikian pula orang sombong ini nggak mungkin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk dia belajar. Dia angkuh, dia sombong, dia sok merasa hebat, sehingga merendahkan manusia. Orang kayak ini nggak akan mendatangi majelis-majelis ilmu, karena dia merasa ini dirinya adalah top-topnya ini manusia. Dia rasanya hina kalau dia ini duduk di majelis ilmu. Maka sesungguhnya dia sudah menghinakan dirinya dan membekali dia dengan hinaan sepanjang zaman. Kata para ulama, kata seorang penyair, wa man lam yaduk dzullat ta'allum sa'atan, barang siapa yang dia tidak pernah merasakan hinanya belajar walaupun yang sesaat, tajarra dzullal jahli tulak hayati, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang zaman. Maka beruntunglah orang mereka senantiasa menjadikan hatinya rendah hati untuk dia senantiasa menampung ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan orang mereka memang lebih berilmu dari dia. Dia siapkan ketawadhuan untuk menampung dan menerima semua kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran. Orang yang sombong itu dia tidak akan bertanya kepada orang yang alim walaupun dia nggak tahu. Karena sombong. Sombongnya itu menghalangi dia bertanya kepada orang yang ini alim. Dia tenggelam dalam perbuatan dosa, maksiat. Dia membiarkan dirinya bodoh, zalim. Sehingga dia keluar dari dunia dalam keadaan menjadi orang-orang sombong, tidak pernah mendatangi masjid, tidak pernah mendatangi ulama, tidak pernah mendatangi alul ilmi. Dia bersikap sombong, sok lebih segala-galanya. Dan orang yang sombong ini
hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terhalang dari hidayah. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah akan menutup hatinya orang yang sombong, diktator. Hati yang terkunci, mati, maka seberapa besar pun hidayah datang pada dia, tidak ada satupun yang masuk. Nasihat-nasihat sehebat apapun datang dari seorang sesoleh apapun, seluar biasa apapun, maka bagi orang sombong semuanya itu tidak akan bisa masuk ke dalam ini hatinya. Dan orang yang sombong ini akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada orang tersebut. Ma min rajulin ta'adhamu fi nafsihi wa yakhtal fi nisyati illa laqi Allah ta'ala wa huwa ali ghadban. Barang siapa yang dia ini tidaklah seorang dia itu mengagungkan dirinya, merasa hebat, tinggi, luar biasa. Dia menampakkan orang yang sombong. Dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada orang tersebut. Dan ujung-ujungnya adalah dia akan dibinasakan oleh Allah SWT. Sehingga Rasul kita yang mulia salam menyebutkan ini salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan membinasakan seorang. Syuhun muta'. Yang pertama, bakhil yang selalu ditaati. Manusia itu asalnya memang hubban jaman. Lihubbil khairi ala syadid. Sangat mencintai harta sehingga dia bakhil untuk mengeluarkan harta. Kecuali kalau dia mengeluarkan itu ada hitung-hitungan keuntungan. Maka mukmin pun sebenarnya juga bakhil dengan hartanya, tapi karena dia membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dia keluarkan hartanya dengan gampang karena akan ada keuntungan yang dia dapatkan di Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, tanda bukti. Ini burhanun ala sidqi imani, tanda bukti atas benarnya iman dia. Karena dia jujur membenarkan Allah dan Rasulnya, bahwa kalau dia sedekah Allah akan lipat gandakan pahalanya, maka dia keluarkan sedekahnya itu, maka dia buktikan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan dia mengeluarkan ini hartanya itu. Wahwan mutaba, penghancur yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Selera-selera nafsu yang diikuti. Sedangkan selera nafsu itu inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu sangat cenderung memerintahkan pada keburukan. Illa marrahima rabbuh, kecuali nafsu yang telah dirahmati Allah SWT. Nafsu memerintahkan malas belajar, bermaksiat terus-menerus, dia terus bergulir dalam muharamat. Maka orang mereka mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan binasa. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan kekaguman dia terhadap dirinya sendiri. Dia kagum dengan dirinya sendiri. Dibuat ujub, takjub dengan dirinya sendiri. Maka ini adalah pembinasa. Ujub. Orang ujub memandang dirinya hebat. Kalau ujub itu nggak ada orang pun dia bisa ujub. Kalau ria, nah kalau sombong itu ada orang lain yang direndahkan. Tapi kalau ujub itu walaupun nggak ada orang lain dia bisa ujub, bangga, melihat dirinya hebat, tinggi, luar biasa. Ini pembinasa. Ini pembinasa. Diterangkan Ibnu Qayyim bahwa orang yang ria itu rusak iyyaka na'budnya. Karena iyyaka na'budu itu menuntut dia ikhlas, beribadah semata-mata kepada Allah SWT, tidak menyekutukan dengan selain Allah. Maka dia memurnikan tauhidnya, memurnikan ibadahnya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, dia merasa lemah, fakir, total mutlak membutuhkan Allah sehingga dia beristi'anah kepada Allah Ta'ala. Orang yang ujub ini rusak iyyaka nasta'innya. Kenapa? Karena orang yang ujub ini dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Dia menyertakan diri dalam kebaikan yang dia lakukan seakan-akan dia punya hebatan, kekuatan, kemampuan bersama dengan Allah SWT. Maka orang yang ujub rusak iyyaka nasta'innya, orang yang riya rusak iyyaka na'budnya. Maka ini akan membinasakan ini seorang. Maka Nabi kita mengajarkan kepada kita agar tidak pernah merasa hebat dan
Jangan sampai menyandarkan kepada diri sendiri dalam usaha melakukan kebaikan. Hendaknya total dalam berpasrah kepada Allah Ta'ala. Asli sya'nikullah ya Rab, perbaiki segala urusan kehidupanku ya Rab. Wala takilni ilalam sitarfatain, dan jangan engkau serahkan urusan memperbaiki diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sehingga agar totalitas di dalam pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sombong ini di akhirat kelak, di antara hukumannya adalah dia akan dikumpulkan Allah antara dzirk. Ini dalam bentuk manusia yang kecil, yang diinjek-injek oleh yang lainnya. Sehingga bagaimana dia merasa hebat, tinggi, besar di dunia, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga barang siapa yang mereka ingin menjadi ahlul jannah, hendaklah bersikap tawadhu, menjauhkan dari kesombongan, dan hati-hati jangan sampai kita sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran, dan ini bisa yaitu menjadi kafir. Dia tolak dengan terang-terangan kebenaran, dia angkuh, dia sombong. Jangan pula dia ini sombong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah katakan kepada salah seorang yang makan dengan tangan kirinya, kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Kata dia, la astati, aku nggak mampu. Dan yang tidaklah mendorong dia makanlah saat itu kecuali kesombongan. Maka kata Nabi, lastatokta, kamu nggak mampu. Maka dia tangannya tekle, yang kanan nggak bisa dipakai untuk yaitu makan. Ini adalah dampak orang yang mereka ini sombong. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umat kalau masuk surga ila man abah, kecuali orang mereka ini enggan masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad abah, orang yang mentaatiku masuk jannah, orang yang mereka masuk di bawahku maka dia masuk, ini telah enggan. Orang yang mereka sombong kepada Nabi, orang yang mereka durhaka kepada Nabi, orang mereka menyelisih Nabi, sok lebih hikmah, sok lebih bijak, sok lebih soft, sok lebih solutif, sok, sehingga hampir semua ajaran Nabi malah dihinakan, direndahkan, dilecehkan, dan dia merasa memiliki pendapat-pendapat yang lebih jitu, lebih hebat, lebih luar biasa. Ini manusia-manusia sombong, dan ini banyak banget di tengah-tengah kehidupan ini kita. Dan juga hati-hatilah sombong dengan para hamba Allah Ta'ala. Kalau Anda penguasa, kemudian sombong karena kekuasaan Anda, maka ambillah ibrah Fir'aun. Bagaimana akibat akhir daripada Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di lautan. Kalau Anda konglomerat, punya harta, pemilik harta, kemudian Anda ini sombong, angkuh kepada para hamba Allah, ambillah ibrahnya Qarun. Orang yang Allah berikan karunia luar biasa, harta yang banyak, sehingga membuat decak kagumnya manusia dengan harta Qarun. Maka ambil ibrahnya Qarun. Bagaimana akibat akhirnya? Allah tenggelamkan Qarun dengan semua hartanya ke dalam bumi. Kalau Anda merasa hebat, kuat, teknologinya luar biasa, ambillah ini pelajaran dari kaum 'Ad dan Tsamud. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah, yang mereka dulu sesumbarnya man asyaddu minna quwwatan. Mana ada yang lebih kuat dibandingkan dengan kita ini. Maka akibat akhir mereka adalah kehancuran semuanya. Maka fa'tabiru ya ulil albab, orang punya akal, punya hati, ambil pelajarannya itu. Mudah-mudahan Allah menghiasi kita dengan akhlak ahlul jannah, diantaranya tawadhu, dan menjauhkan sikap sombong, angkuh, sehingga di dunia kita akan merasakan kebahagiaan dengan tawadhu, berlanjut di akhirat menjadi ahlul jannah. Sampai sini para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah menjaga kita untuk senantiasa memiliki perhatian dengan agama dan sifat-sifat mulia yang akan mengantarkan kita ke jannah. Mungkin ini saat yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan terima kasih banyak kepada semua para pemirsa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan memberkahi waktu-waktu kita sampai kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.